Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai regulasi perikanan tangkap yang diampu oleh Bapak Faisal Rahmat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilam Nurkasana dengan nomor NIU 556174 beserta teman-teman saya. Nama saya Farel Jona Teofan dengan NIU 556200. Kemudian saya Nadira Zahra dengan NIU 561913. Dan saya Musa Abdul Aziz dengan NIU 562140. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang regulasi perikanan tangkap. Perikanan tangkap merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang besar. Sumber daya ikan bersifat open access, yaitu siapa saja boleh memanfaatkan sumber daya ikan tersebut, dan juga common property, yaitu dimiliki dan dapat digunakan bersama. Sehingga dengan adanya sifat sumber daya ikan tersebut, maka menyebabkan sumber daya akan menipis dan kegiatan perikanan tangkap juga dapat berdampak negatif pada lingkungan dan sumber daya ikan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, regulasi perikanan tangkap sangat penting untuk memastikan kegiatan perikanan tangkap berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, apa sih itu regulasi perikanan tangkap? Regulasi perikanan tangkap adalah serangkaian aturan, kebijakan, dan hukum yang mengatur kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan, dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Regulasi ini mencangkup penetapan kuota penangkapan, jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan, sistem perizinan, pemantauan hasil tangkapan, dan ketentuan untuk mencegah penangkapan berlebihan atau overfishing. Nah, adapun tujuan regulasi perikanan tangkap yaitu pertama, ada menjaga kelestarian sumber daya ikan. Untuk mencegah penangkapan berlebihan overfishing, menjamin keberlanjutan populasi ikan agar tidak punah, kemudian mengatur kegiatan penangkapan berkelanjutan, yakni menetapkan kuota tangkapan, ukuran ikan, minimum, dan musim penangkapan, juga mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu melindungi habitat dan ekosistem perairan dengan menetapkan zona larangan tangkap di wilayah penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Kemudian, melarang penggunaan alat tangkap destruktif seperti bom, racun, atau trowel di wilayah area tertentu. Selanjutnya, tujuan berikutnya yakni menjamin kesejahteraan dan keadilan nelayan untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan agar nelayan dapat terus berpenghasilan, memberikan kesempatan yang adil antara nelayan kecil dan perusahaan, juga menunjang ketahanan pangan dan ekosistem nasional dengan menjaga pasokan ikan sebagai sumber protein masyarakat, meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan regulasi perikanan tangkap di Indonesia. Yang pertama tuh pada undang-undangnya, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang-undang ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, kemudian izin usaha, larangan alat tangkap, merusak, pengawasan, dan sanksi pidana. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur Undang-undang ini menjelaskan tentang untuk memperkuat aspek pengawasan, kemudian konservasi sumber daya ikan, dan penegakan hukum terhadap illegal fishing. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Undang-undang ini mengatur pengelolaan ruang laut, kemudian wilayah pengelolaan perikanan, dan kewenangan pemerintah dalam kawasan laut. Lalu ada
Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Undang-undang ini melindungi nelayan dari risiko usaha, memfasilitasi asuransi, bantuan sarana, dan akses permodalan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menyederhanakan proses perizinan usaha perikanan tangkap melalui integrasi perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Undang-undang ini mengatur pencegahan, penyebaran penyakit, dan hama ikan dalam kegiatan penangkapan dan perdagangan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Undang-undang ini mengatur sistem pembagian hasil tangkapan antar pemilik kapal dan nelayan. Selanjutnya itu ada dasar hukum pada peraturan pemerintah yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur atau PIT. Peraturan pemerintah ini mengatur sistem kuota tangkap berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau disingkat WPPNRI, lalu zona industri dan non-industri, mekanisme lelang kuota, pemantauan kapal, dan pengendalian hasil tangkap untuk menjaga keberlanjutan stok ikan. Lalu ada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan atau Permen KKP. Permen KKP ini terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Permen KKP nomor 58 garing Permen KP garing 2020 tentang usaha perikanan tangkap. Permen ini menetapkan tata cara izin usaha, lalu registrasi kapal perikanan, kemudian pelaporan hasil tangkapan, dan ketentuan pelabuhan pangkalan. Kemudian yang selanjutnya adalah Permen KKP nomor 28 tahun 2023. Merupakan aturan pelaksana PP 11 garing 2023 yang menjabarkan tata cara penetapan kuota, lalu penempatan kapal, sistem pengawasan, dan pelaporan PIT. Selanjutnya adalah Permen KKP nomor 36 tahun 2023. Permen ini mengatur penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai zona dan WPP, melarang penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem. Yang terakhir adalah Permen KKP nomor 14 tahun 2011 dan per titik 17 garing men garing 2006 atau aturan terdahulu. Permen ini menjadi dasar historis perizinan dan kegiatan usaha perikanan tangkap sebelum diberlakukan peraturan baru. Nah, kemudian selanjutnya itu ada komponen utama dalam regulasi perikanan tangkap. Komponen regulasi sendiri merupakan bagian-bagian penting dari isi regulasi tersebut seperti perizinan, wilayah penangkapan, alat tangkap, kuota, dan pengawasan. Kemudian pada perizinan perikanan tangkap itu digunakan untuk mengendalikan jumlah kapal pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan dan memastikan bahwa kegiatan tangkap dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Yang pertama itu ada SIM atau surat izin usaha perikanan. Surat izin usaha perikanan itu diperlukan bagi badan usaha yang mengelola kapal penangkapan ikan. Yang kedua ada SIP atau surat izin penangkapan ikan. Itu diperlukan bagi setiap kapal penangkap ikan. Kemudian yang ketiga ada SIKPI atau surat izin kapal pengangkut ikan. Itu digunakan untuk kapal yang hanya mengangkut hasil tangkapan, bukan menangkap secara langsung. Kemudian ada wilayah pengelolaan perikanan atau WPP NRI, itu digunakan untuk mengatur wilayah tangkap berdasar potensi dan karakteristik sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi 11 WPP NRI, contohnya seperti WPP 571 meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman, kemudian WPP 718 meliputi Laut Aru dan Laut Arafura, kemudian WPP 712 meliputi perairan Laut Jawa. Next.
Nah, selanjutnya ada alat tangkap dan metode penangkapan. Itu digunakan untuk memastikan alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut. Pengaturannya meliputi jenis alat tangkap yang diperbolehkan seperti pancing, bubu, jaring insang, atau pursesein. Kemudian ada alat yang dilarang, contohnya seperti pukat hela atau troll, bom ikan, dan racun cyanida. Kemudian aturan ukuran mata jaring, zona penggunaan alat, dan musim penangkapan ikan. Kemudian ada sistem penangkapan ikan terukur atau PIT. Itu mengatur jumlah ikan yang boleh ditangkap per wilayah atau kota tangkap agar stok ikan tidak menurun dan penerimaan negara dapat meningkat. Ciri-ciri sistem PIT adalah diterapkan per zona WPP NRI, kemudian diberlakukan kuota penangkapan berdasar hasil riset stok ikan. Zonanya dibagi menjadi zona industri, zona nelayan lokal, dan zona konservasi. Kemudian terakhir ada pengawasan dan penegakan hukum. Itu digunakan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah praktik ilegal seperti IUU fishing atau illegal, unreported, and unregulated fishing. Pelaksana utama itu oleh Direktorat Jenderal PSDKP atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta TNI AL, Polisi Air, dan Bakamia juga ikut berperan. Kemudian bentuk pengawasannya itu pengawasan di laut atau patroli kapal, kemudian pemantauan elektronik atau VMS atau IIS, dan e-logbook kapal, kemudian pemeriksaan izin dan dokumen hasil tangkapan di pelabuhan. Sanksinya itu mulai dari peringatan, pencabutan izin, denda administratif, hingga pidana penjara untuk pelanggaran berat. Hari ini komitmen antara KKP untuk memerangi IUUV lewat program penegakan hukum perikanan ILEA. KKP bekerja sama dengan ILEA atau International Law Enforcement Academy untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam menegakkan hukum di sektor perikanan. Nah, program ini menekankan pengawasan, penyidikan, penindakan terhadap kapal yang melanggar izin menangkap ikan secara ilegal atau tidak melaporkan hasil tangkapan. Langkah ini mendukung implementasi regulasi perikanan tangkap nasional seperti izin usaha perikanan tangkap, logbook penangkapan, pelacakan kapal, dan zona larangan tangkap. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, menegakkan kedaulatan maritim, serta melindungi nelayan lokal dari dampak praktik IUUF. Next. Nah, kesimpulannya, regulasi perikanan tangkap sangat penting untuk memastikan kegiatan perikanan tangkap berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi perikanan tangkap ini, kita semua dapat mengelola sumber daya ikan dengan baik, mencegah terjadinya overfishing, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, perlu dilakukan implementasi regulasi perikanan tangkap yang efektif dan berkelanjutan. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.